Sungguh orang yang bernama Obed Edom itu sangat diberkati para warga kerajaan. Kita belajar, sebelumnya saya sampaikan, dia mengerti how to usher in, how to honor the presence of God. Ya. Kedua, saya juga sampaikan bagaimana dia melahirkan dan keturunannya adalah para pemimpin dan juga seorang yang gagah perkasa, 68 orang, semua ini pemimpin. Karena itu saya percaya orang benar itu diberkati dari mana? Generasinya. Dan yang ketiga ini, dan minggu ketiga ini saya sampaikan bahwa mereka juga adalah anointed temple musician. Obed Edom adalah keluarga yang juga dipilih karena disebutkan able for service. Service yang mana ini? Ternyata mereka adalah musician di dalam bait Allah, ya. Pada waktu itu masih mereka masih belum ada masih berupa Tabernacle of David. Tapi perhatikan di sini saya melihat beberapa hal yang ayat ke-18 dari 1 tahun 15 mengatakan bersama mereka saudara mereka dari tingkat kedua. Baru sebutkan Obed Edom, para penunggu pintu gerbang. Orang tidak suka nomor 2, orang suka nomor 1, saudara ya. Tetapi ada satu kunci di sini. Obed Edom tidak mencari position. Saya selalu hati-hati dengan orang yang cari position. Ya, saya mau pelayanan bersama saya, position nggak ada, saya bilang. Tanggung jawab ada. Kepada seorang pemimpin tanya, Pak, apa hak saya? Apa posisi saya? Saya bilang tidak ada. Yang ada di sini servant of the Lord. Ya, kita ada organisasi, tetapi organisasi kita justru seperti piramid yang terbalik. Lalu kemudian mereka juga memainkan kecapi yang seperti ini, tetapi yang nadanya paling rendah. Saya pernah berpikir, ternyata kalau semua orang mau jadi yaitu the first violin, the first keyboard, lead gitar. Tapi yang jadi pengiring jarang ya. Kita lihat di dalam The Beatles saja itu George Harrison ya. George Harrison kan memainkan gitar pengiring ya. Tapi di sini disebutkan yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya sangat dewasa nih keluarga Obed Edom ini ya. Selain mereka tidak mencari rank, tidak mencari pangkat, tidak mencari kedudukan. Tidak heran Tuhan memberkati mereka. Bukan cuma 8 putra, ditambah 60 cucu. Yang luar biasa. Ya, dengarkan lagi apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Able man, strong man, leader, kingdom leaders. Karena goal daripada hasil daripada gereja. Apa end product daripada sebuah jemaat. Itu adalah kingdom leaders. Saya heran ada beberapa gedung gerejanya besar, ada teman saya. Tapi orang dilarang, yaitu untuk jadi pejabat pendeta PDP, nanti pendeta Pratama namanya, dulu pembantu. Ya, hanya keluarganya sendiri. Nah ini dynasty nih. Tetapi kita lihat, tidak peduli kedudukannya apa. Sekali lagi, gatekeeper juga disebut janitor. Ya, janitor itu bagian bersih-bersih saudara ya. Ya, cleaning service. Bagian yang kurang menyenangkan tapi mereka setia. Mereka melayani Tuhan. 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya orang dewasa itu bisa menundukkan diri dan juga bisa melayani, itulah spirit of Christ. God bless you all. Dan kiranya Anda semua ya paling sedikit bisa main satu alat musik lah ya. Karena lebih nyaman lah di dalam kita memuji menyembah Tuhan ya. God bless you. The Lord anoint you. Amen. Nyanyikan kidung puji
Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi tema hari ini sangat berbeda dengan yang pernah saya sampaikan kepada jemaat. Karena tema hari ini yaitu tentang pelayanan malaikat. Mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan untuk menyerahkan pemberitaan firman ini, supaya sungguh-sungguh kita boleh belajar, kita boleh mengerti, supaya kita tidak mudah untuk mendengar pengajaran-pengajaran yang kapanpun juga bisa menyesatkan kita, atau paling tidak membawa pikiran kita ke ranah kecemasan, ketakutan. Mari kita sama-sama terlebih dahulu datang kepada Tuhan untuk menyerahkan pemberitaan ini supaya sungguh-sungguh dapat memberkati kita dan mengubah hidup kita. Kepadamu ya Bapa kami mengucap syukur, hari ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, firman-Mu begitu dahsyat, firman-Mu ajaib, firman-Mu adalah kehidupan bagi kami, sehingga kami boleh menikmatinya hari lepas hari, lewat persekutuan kami, dan tentunya Roh Kudus selalu menolong dan mengajar setiap kami, supaya kami boleh dapat menyelami, mengerti, dan melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada artinya apa-apa ini, untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan biarlah kebenaran ini sungguh-sungguh boleh dimengerti oleh jemaat GBI Rock yang Kau kasih ini, sehingga setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh mengalami pengalaman supranatural dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali saya sampaikan adalah mengenai pelayanan malaikat. Salah satu manfaat terbesar yang telah Allah berikan bagi gerejanya, yaitu saudara dan saya, adalah sebagai ahli waris. Tentunya kita memiliki sebuah keistimewaan, di mana pelayanan malaikat itu merupakan bagian yang disediakan buat kita. Seberapa besar kepercayaan itu akan pelayanan malaikat kepada kita sebagai mitra orang percaya, dibutuhkan kewaspadaan akan pewahyuan yang tentunya dihasilkan lewat doa dan belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kita sebagai individu tidak mudah hanyut dalam penyesatan. Kita tahu berbagai gambaran, pesan, tugas banyak dikaitkan dengan malaikat, padahal kenyataannya mungkin terbentuknya dari imajinasi, atau bisa jadi lebih buruknya seseorang telah mendapatkan informasi dari roh-roh jahat yang menyesatkan, yang selalu mencari seseorang yang bisa dimanfaatkan. Tentunya dalam hal ini kita tidak boleh menuduh seseorang. Mungkin saudara masih meragukan dengan apa yang saya sampaikan. Saudaraku, kalau saudara membaca di 1 Korintus 12 ayat 10, versi firman Allah yang hidup, kepada beberapa orang ia memberikan kuasa melakukan mujizat, dan yang lain diberinya kuasa bernubuat dan berkhotbah dengan ilham, maksudnya pewahyuan. Kepada seorang diberikan kuasa untuk mengetahui apakah roh jahat sedang berbicara melalui orang-orang yang mengaku menyampaikan pesan-pesan Allah, atau apakah benar-benar roh Allah sedang berbicara kepada orang tersebut. Dalam terjemahan Alkitab saudara, terjemahan baru, dikatakan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Nah, kita tahu di dalam 2 Korintus 11 ayat 14, terjemahan sederhana, bahasa Indonesia yang sederhana, dan hal itu tidak mengherankan
karena iblis pun sering menyamar sebagai malaikat yang memancarkan sinar terang supaya bisa menipu manusia sebagai pembawa pesan Allah. Saudara perhatikan baik-baik bahwa ternyata di dalam pemberitaan, kalau bukan karena roh Tuhan, terkadang orang bisa menyampaikan sesuatu menurut imajinasi dia, bisa dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan yang sesungguhnya tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kalau begitu, mengapa kita perlu mengerti atau lebih menyadari akan peran malaikat sesungguhnya? Jawabannya jelas, supaya saudara dan saya tidak mengalami ketakutan, namun sebaliknya supaya iman dan keyakinan yang dihasilkan. Jadi mempelajari pelayanan malaikat itu sesungguhnya yang ada di dalam Alkitab itu memberikan kekuatan atau menambah iman keyakinan kita, menginspirasi iman dan keyakinan kita. Sebab memahami peran malaikat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu sangat penting. Saat kita membaca firman Tuhan, kalau saudara membaca mulai dari perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara bisa melihat di sana ada Abraham, Yakub, Daniel, Yusuf, dan banyak masih yang bisa saya sebutkan. Atau dalam perjanjian baru, Petrus, Paulus, Maria, Yohanes. Nah, mereka-mereka ini sudah mengalami pengalaman dengan pelayanan malaikat. Bagaimana peran dan pesan malaikat begitu akurat disampaikan kepada mereka. Dan itu akan memberi inspirasi terhadap iman kita. Bahwa kehadiran para malaikat begitu nyata sebagai makhluk-makhluk roh yang selalu siap menyampaikan pesan atau melakukan sesuatu yang Allah perintahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba saudara membuka di dalam Ibrani 1 ayat 14. Saya akan menyampaikan dalam terjemahan sederhana. Tetapi para malaikat adalah roh-roh yang melayani Allah. Jadi mereka ini adalah ciptaan Allah, adalah roh-roh yang melayani Allah, yang diutusnya untuk menolong kita yang sedang diselamatkan. Artinya yang sedang diselamatkan adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Bukankah kita adalah anak-anak Tuhan, para pewaris keselamatan? Perhatikan, dikatakan bahwa mereka itu yaitu makhluk-makhluk roh, yaitu para malaikat telah dikirim untuk melayani kita. Bukan untuk menakuti kita, tapi untuk melayani kita. Itu harus jelas dulu, saudara. Sebab selalu saya katakan bahwa Injil Yesus Kristus adalah Injil berita kabar sukacita, kabar baik, bukan kabar yang menakutkan. Nah, mari saudara saya ajak untuk melihat di dalam Alkitab contoh-contoh yang pernah dialami oleh mereka tentunya sehubungan dengan pelayanan malaikat. Saudara bisa membuka 2 Raja-Raja 6. Nah, saudara di sana bisa membaca sekali peristiwa Elisa dalam pelayanannya dikepung oleh tentara Aram. Dia tinggal bersama dengan bujangnya. Nah, pasukan Aram ini jumlah pasukan begitu besar. Mereka datang dengan kereta-kereta perang dan jumlah mereka sangat besar sekali. Nah, ketika dilihat oleh bujang Elisa, secara manusiawi bujang ini ketakutan. Dan dia berkata kepada Elisa tuannya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat sehubungan dengan tentara Aram bersama dengan kereta-keretanya yang berjumlah besar itu?" Apa jawab Elisa? "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Mungkin bujang ini kalau seperti saya dan saudara,
yang penglihatannya belum dibukakan mata rohani kita oleh Tuhan, sama bujang ini mungkin mengatakan, ya ini bagaimana Tuanku? Apakah dia sedang bermimpi atau mengigau atau ngelindur? Wong kita cuma berdua loh. Kok dikatakan bahwa lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka? Kemudian Elisa berdoa. Karena reaksi dari bujang itu tentunya membingungkan bagi bujang ini. Lalu Elisa berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, bukakanlah kiranya matanya, supaya ia melihat. Sesudah mata bujang itu dibuka oleh Tuhan, Alkitab mengatakan tampaklah gunung itu di mana Elisa dan bujangnya tinggal penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Selalu peran para malaikat menolong, memberi perlindungan. Sebagaimana Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Namun, sehubungan dengan kondisi saat ini, mungkin ada beberapa orang yang mengatakan kepada saya mungkin, atau bertanya-tanya, loh kalau memang Tuhan menjaga di segala jalan kita, kenapa beberapa orang percaya terpapar COVID, anak-anak Tuhan banyak yang mengalaminya, bahkan hamba Tuhan banyak yang kena, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Lalu pertanyaannya, di mana Tuhan? Bukankah ini firman seharusnya berlaku? Jawaban saya yang pertama, apa yang terjadi dalam kehidupan kita semua dalam kendali Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Dalam hidup kita ini tidak ada yang kebetulan, saudara. Bahkan di dalam Matius 10 ayat 28, Yesus mengatakan, jangan takut akan mereka yang hanya dapat membunuh tubuh. Ini mungkin mengacu bisa orang, bisa penyakit, mungkin juga bisa virus. Tetapi tidak dapat menyentuh jiwa. Artinya tidak dapat membunuh jiwa. Tetapi takutlah hanya kepada Allah yang dapat membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam api neraka. Itu jawaban saya. Jadi kalau saudara implikasikan dengan keadaan sekarang, apapun bisa terjadi dalam hidup kita. Terlepas kita bisa sembuh, kita bisa terpapar, kita bisa sembuh, atau mungkin kita meninggal. Karena saya juga sudah pernah mengalaminya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, yang terpenting bukan kapan atau bagaimana cara kita meninggal atau cara kita mati. Tetapi yang lebih penting adalah sesungguhnya bagaimana cara kita mengisi kehidupan ini, menjalani kehidupan ini dengan benar, sebagaimana firman katakan. Itu jauh lebih penting. Sebab keselamatan kita ketika kita lahir baru, itu sudah pasti. Sesuatu yang sudah pasti. Terlepas kita mau mati kapan, itu tidak ada masalah. Kalau kita hari ini masih diberikan kehidupan oleh Tuhan, tentunya Tuhan masih punya maksud. Tuhan masih punya tujuan. Karena itu jangan sorong-sorong waktu, jangan buang kesempatan. Justru di saat-saat PPKM darurat seperti ini, kita banyak waktu bersekutu dan merenungkan membaca firman Tuhan. Saya tadi berkata bahwa pewahyuan itu bisa datang lewat doa dan belajar firman Tuhan. Nah, kembali kepada pokok bahasan kita. Coba saudara membaca di dalam Yosua 5 ayat 13-14. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya.
Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuhan kepada hambamu ini?" Apa yang dilihat Yosua sehingga dia sujud menyembah sampai mukanya ke tanah, dialah sang panglima bala tentara Tuhan. Dialah Yesus sendiri. Teofani, yaitu manifestasi atau penampakan Kristus prainkarnasi. Sebab kita mengerti Yesus sudah ada di sepanjang kekekalan. Kalau saudara membaca Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Karena itu Yosua menyembahnya, sedang malaikat tidak boleh disembah. Dalam Ibrani 1 ayat 4 dikatakan Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Justru seharusnya malaikatlah yang harus menyembah Yesus. Bala tentara yang disebutkan tadi dengan bahasa Sebaah berarti panglima pejuang atau tentara yang terorganisir untuk tugas militer dan diperlengkapi untuk perang. Oleh karena itu, bala tentara Tuhan adalah kumpulan malaikat yang banyak. Ayat ini memperjelas bahwa ada pasukan malaikat yang sangat nyata dan terorganisir. Sebagai contoh, kalau saudara melihat di negeri kita, TNI itu tidak sembarangan, dia bisa bergerak semaunya. Secara terorganisir, dia menunggu komando. Seringkali kita berpikir bahwa malaikat itu adalah makhluk imajiner, artinya atau hanya memiliki tugas dan tujuan kecil, apalagi hanya untuk menakut-nakuti kita, seperti adanya malaikat maut, pencabut nyawa yang siap menghabisi kita. Sekarang saudara sudah melihat lewat pengalaman daripada Yosua ini, saudara dapat menyaksikan bahwa itu semua jauh dari kebenaran. Alkitab hadir untuk menolong, memberikan kekuatan, untuk bersama-sama, untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia adalah mitra kita sesungguhnya, bukan untuk menakut-nakuti kita. Memang saya percaya dari jumlah malaikat ada sepertiga yang memberontak kepada Allah, yang dipimpin oleh Lucifer. Dan tentunya masih ada 2/3 jumlah malaikat yang siap untuk menolong kita, melayani kita, untuk membantu kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang sudah dapat kita mengerti mereka sesungguhnya diciptakan untuk melaksanakan rencana-rencana Allah di bawah komando panglima tadi, yaitu Raja Kemuliaan, yaitu Kristus sendiri. Mereka digerakkan oleh sabdanya, oleh firman Allah, termasuk apa yang diucapkan oleh orang-orang kudusnya. Mazmur 103 ayat 20-21, versi firman Allah yang hidup mengatakan, "Pujilah Tuhan, hai malaikat, malaikat perkasa, yang mendengar serta menjalankan setiap perintahnya." Ya, pujilah Tuhan, hai pasukan malaikat yang selalu melayani Dia. Jadi malaikat itu selalu setia, siap melayani firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Karena itu tadi saya memberikan gambaran kepada saudara 2 hal, yaitu tentang Elisa dan Yosua.
Saudara perhatikan di sana peran mereka, pelayanan mereka begitu jelas terhadap orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini berarti bahwa mereka mendengar, merespon firman Allah yang kita ucapkan. Entah itu pernyataan iman atau kata-kata profetik yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Karena itu penting saudara untuk mengucapkan kata-kata yang benar. Kata-kata yang membangun iman. Kata-kata yang menggerakkan akan malaikat bekerja. Karena saya percaya kata-kata yang diinspirasi Roh Kudus itu sungguh-sungguh nyata bahwa para malaikat ini memerangi atau mengorganisir, mengadakan operasi militer. Mereka adalah para pahlawan perkasa surgawi. Jadi jangan mengatakan sembarangan sebagai orang percaya. Kalau kita diberikan oleh Tuhan kesulitan, jangan pernah saudara mengomel atau saudara menuduh Tuhan yang macam-macam. Nah, kembali apa yang saya katakan tadi di dalam Mazmur 103, 20, 21 bahwa penting bagi kita untuk mengucapkan sesuatu pernyataan iman, deklarasi iman, kata-kata profetik yang diinspirasi oleh Roh Kudus untuk mengorganisir, memerangi, dan mengadakan operasi militer yang dilakukan oleh para malaikat. Artinya apa? Seperti sebuah pasukan tentara, mereka menjaga dan melindungi raja dan kerajaannya, serta semua penduduknya. Memerangi segala bentuk ancaman terhadap warga kerajaan, yaitu para ahli waris daripada sang raja. Melindungi perbatasan-perbatasan wilayah kerajaan dan selalu siap menjalankan perintah sang raja karena mereka selalu dekat di sekitar penyembahan. Jadi para malaikat itu sesungguhnya begitu dekat dengan Tuhan. Ya, mereka ada di sekitar penyembahan, tapi mereka juga siap untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara membaca Kisah Rasul 12 ayat 7. Di sana saudara menyaksikan ketika Petrus di penjara, dia diletakkan di penjara di bagian yang terdalam dengan diborgol, semua pengawal diperkuat berlapis-lapis sehingga tidak mungkin Rasul Petrus bisa keluar dari penjara itu. Namun kalau saudara membaca Kisah Rasul 12 ayat 7, saudara menyaksikan ketika orang-orang percaya yang ada di luar penjara, mereka berdoa, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dengan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya dan berkata, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Hanya sekali tepukan, maka borgol semua rantai terlepas. Kemudian malaikat itu berkata kepada Petrus, pakai ikat pinggangmu, pakai sepatumu, pakai jubahmu, ikutlah aku. Petrus tidak menyadari apa yang dialami sesungguhnya terjadi di alam jasmani. Karena dia begitu sampai luar penjara, dengan melewati pengawal yang sudah berlapis-lapis itu, Petrus baru menyadari, sesungguhnya apa yang dialami itu sungguh benar terjadi. Saudaraku, pengalaman ini juga tentunya sampai hari ini para malaikat, apalagi ini akhir zaman, para malaikat siap untuk melayani setiap kita orang percaya. Dibutuhkan kita dekat dengan Tuhan, karena setiap komando berasal dari Tuhan. Sehingga malaikat tidak bisa serta-merta melakukan sesuatu sesuka hatinya, menurut keinginan kita.
Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita senantiasa suka berdoa, suka belajar firman Tuhan, maka tidak ada mustahil bahwa pengalaman yang dialami Petrus, mungkin dalam perkara-perkara lain, itu juga kita alami. Contoh lain, masih dalam pasal Kisah Rasul 12, saudara bisa melihat ketika Herodes, dia duduk di atas tatanya, dan dia berpidato. Memang Alkitab tidak menulis tentang isi pidatonya. Tapi yang disampaikan oleh Lukas, penulis Kisah Rasul, rakyat meresponinya, dan rakyat bersorak, rakyat berteriak. Rakyat tentunya tidak satu dua, itu dalam jumlah banyak. Dan mereka berkata, ini suara Allah, ini suara Allah, ini suara Allah. Ini bukan suara manusia. Dan apa yang terjadi? Pada ayat 23 dikatakan, dan seketika itu juga Herodes ditampar malaikat karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Sebuah kebenaran bahwa ternyata pelayanan malaikat tidak serta-merta untuk memproteksi kita manakala kita tidak menghormati Tuhan. Manakala kita hidup dengan sombong, angkuh, congkak. Tuhan tidak suka, saudara. Tuhan tidak suka. Nah, apa yang saya sampaikan hari ini, saya ingin memberikan satu pesan kepada saudara semua. Karena belakangan ini banyak pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Ya. Pengajaran-pengajaran yang sedikit bisa membuat hati kita galau, takut. Namun saya memberi pesan kepada saudara, kalau itu tidak berdasarkan Alkitab, karena Alkitab merupakan barometer kita. Alkitab itu merupakan tolak ukur kita. Saudara jangan mudah percaya. Saya memberi pesan jangan mudah percaya. Lebih percaya apa yang terjadi di dalam Alkitab. Bahwa sesungguhnya Alkitab itu ditulis. Ada banyak kisah-kisah perjalanan iman, pengalaman iman orang-orang percaya. Dari mulai orang-orang yang sederhana sampai orang-orang yang memiliki pengalaman yang spektakuler dengan Tuhan. Kita bisa membaca dalam Alkitab. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan. Kalau saudara begitu mendengar apa yang saudara lihat, entah di YouTube, di Facebook, atau di WA, dimanapun lah. Ada pesan-pesan yang sekiranya perlu kita cross-check dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara harus lakukan itu. Sebab ketika kita terjebak pada satu pesan yang menyesatkan, itu sungguh-sungguh merugikan kita. Kolose 2, 18 dan 19a, bahasa Indonesia masa kini, demikian firman Tuhan. Janganlah kalian membiarkan diri dirugikan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan menyembah malaikat-malaikat. Orang itu sombong dengan pikirannya yang duniawi, dengan membangga-banggakan penglihatan-penglihatannya, penglihatan-penglihatan yang khusus tentunya, sehingga tidak lagi berpegang pada Kristus yang menjadi kepala. Segala sesuatu harus dikontrol dengan firman Tuhan. Karena itu penting bagi saudara untuk belajar firman Tuhan. Orang yang senantiasa belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, saudara tidak mudah disesatkan. Karena akhir-akhir zaman ini akan muncul banyak pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Yang sudah saudara mungkin banyak kali tahu dan dengar. Beberapa waktu yang lalu teman saya dari Kediri juga mengirimkan pesan kepada saya. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, disuruh Tuhan
ke kutub utara untuk doa peperangan, di mana virus COVID diproduksi di sana. Bagi saya, ya mau bilang apa saudara? Ini muncul pengajaran ini dari halusinasinya atau dari mana? Saya tidak bisa membayangkan orang bisa pergi ke kutub utara, tentunya naik apa? Kalaupun ada transportasi, karena dia mengatakan di bawah 40 derajat Celcius di sana. Kita yang hidup di Indonesia ini kurang lebih kan kita hidup di bawah temperatur ya kira-kira 38, 37 derajat Celcius. Langsung kita disuruh ke sana, di daerah pedalaman mungkin di kutub utara yang minus 40. Apa jadinya kita kira-kira saudara? Namun ya juga banyak orang percaya. Saya selalu berkata, kita percaya kepada Tuhan, tapi kita juga pakai pikiran kita. Percaya pakai pikiran, kecerdasan pikiran kita. Jangan kita ini tidak pakai otak kita untuk berpikir. Percaya itu juga menggunakan otak. Bukan otak untuk menyangkali kebenaran firman Tuhan, tapi otak untuk menyelaraskan kebenaran firman Tuhan sehubungan dengan berita-berita atau pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Karena itu saya berkata kepada saudara, segala sesuatu harus dikontrol dengan firman Tuhan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sungguh-sungguh membekali saudara dan saya. Bahwa pengalaman pelayanan malaikat ini juga bisa kita alami. Tentunya. Kalau orang-orang percaya dalam perjanjian lama, perjanjian baru mengalami, tentunya kita bisa mengalami. Karena itu pengalaman ini saya tadi sampaikan, bagaimana kita membangun kedekatan dengan Tuhan. Saat kita membutuhkan pertolongan, Tuhan bisa memakai malaikat untuk menuntun kita, membimbing kita. Tentunya semua di bawah komando daripada Roh Kudus juga. Karena Roh Kudus ada di dalam kita, baiklah kita mulai sekarang. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita mengalami ini semua, tidak ada hal yang tidak berguna. Pelayanan malaikat merupakan pelayanan yang sangat bermanfaat. Bahkan pelayanan yang terbesar yang telah Allah berikan bagi gerejanya, yaitu saudara dan saya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah kebenaran ini boleh saudara tangkap, saudara boleh mengerti, menjadikan inspirasi, pewahyuan kepada saudara, sehingga iman saudara semakin bertumbuh, pengenalan saudara semakin bertumbuh kepada Tuhan, dan itulah kerinduan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Hamba sampaikan. Biarlah kebenaran ini sungguh-sungguh boleh membuka mata rohani kami, bahwa sesungguhnya pelayanan malaikat Engkau sediakan bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa malaikat diperintahkan oleh Tuhan untuk menjaga setiap kami, untuk melayani setiap kami. Dan sungguh itu nyata dalam kehidupan orang-orang percaya yang dikasihi Tuhan, termasuk kepada kami anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan, pemberitaan firman ini, kebenaran ini, tidak hanya cukup kami mengerti, tapi kami alami dalam kehidupan kami. Saat kami keluar rumah, biarlah malaikat-Mu mengawal perjalanan kami, berangkat maupun pulang. Di tempat kami berada, malaikat-Mu selalu melindungi kami. Karena kami tahu Tuhan, musuh, bahkan apapun, apalagi virus saat ini, itu semua tidak kasat mata. Tapi bagi malaikat-Mu tidak ada yang tersembunyi. Bagi Engkau tidak ada yang tersembunyi.
Engkau sanggup melakukan jauh lebih besar daripada yang kami harapkan dan doakan pikirkan. Terima kasih Tuhan. Kau yang memberkati jemaat yang Kau kasih ini, biarlah mereka tetap bertumbuh dalam perlindungan anugerah Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biarlah engkau menerima berkat daripada Allah. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, sukacita yang melimpah, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan kebesaran